Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamar Ananda dengan NIM 18410000018 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurhafiza dengan NIM 18410000027. Kami dari kelompok 2, mata kuliah studi kelayakan bisnis, kelas ekonomi syariah A-Pagi, program studi ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama. Kali ini, kami akan membahas tentang aspek-aspek apa saja yang terdapat di studi kelayakan bisnis. Untuk mempersingkat waktu, ayo kita bahas aspek yang pertama, yaitu aspek pasar. Aspek pasar adalah aspek yang sangat penting, karena tidak ada proyek yang berhasil tanpa adanya permintaan atas barang dan jasa dari produk yang telah dihasilkan. Analisis aspek pasar bertujuan untuk mengetahui besar luasnya pasar, pertumbuhan permintaan, dan market share dari produk yang bersangkutan. Pasar berkaitan dengan peluang pasar dari produk yang telah ditawarkan. Yang pertama, potensi pasar. Yang kedua, jumlah konsumen potensial. Dan yang ketiga, konsumen yang memiliki keinginan atau hasrat untuk membeli. Aspek yang kedua yaitu aspek teknis dan teknologi. Aspek ini berkenaan dengan pengoperasian atau pembangunan proyek secara teknis setelah proyek tersebut selesai dibangun. Aspek teknis dan teknologi berkaitan dengan pemilihan lokasi proyek, jenis mesin, peralatan lainnya yang sesuai dengan kapasitas proyek, layout, dan pemilihan teknologi yang sesuai. Yang ketiga, yaitu aspek manajemen dan hukum. Aspek manajemen adalah aspek yang sangat penting, karena tanpa ada manajemen, perusahaan tidak akan terkelola dengan baik dan benar. Aspek manajemen berkaitan dengan proses pembangunan proyek dan operasionalnya. Aspek manajemen yang harus diperhatikan dalam memulai usaha baru yang pertama, kebijakan dan target tahunan. Yang kedua, sumber dan struktur organisasi. Yang ketiga, produksi dan sumber daya manusia. Yang keempat, budaya perusahaan. Dan yang kelima, lingkungan sekitar dan keinginan untuk terus berinovasi. Aspek hukum. Aspek hukum adalah aspek yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum yang berlaku dalam membangun perusahaan. Dalam aspek hukum, poin-poin yang dianalisis yaitu yang pertama, izin lokasi. Yang kedua, surat tanda daftar perusahaan. Yang ketiga, NPWP. Yang keempat, akta pendirian perusahaan oleh notaris. Dan yang kelima, surat izin usaha perdagangan atau SIUP dan lain-lainnya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dinda Nurhafiza. Terima kasih. Saya Dinda Nurhafiza, saya akan menjelaskan tentang aspek sumber daya manusia, aspek lingkungan, aspek ekonomi dan budaya, dan aspek keuangan. Aspek sumber daya manusia. Aspek ini membutuhkan daya imajinasi tinggi untuk membayangkan bentuk organisasi apa yang akan dibangun kelak ketika berdiri. Setelah gambaran organisasi terbentuk dengan segala kelengkapannya, selanjutnya dianalisis proses pengadaan sumber daya manusianya untuk menduduki dan memegang bagian dari fungsi organisasi sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya, aspek lingkungan. Aspek lingkungan merupakan analisis yang paling dibutuhkan karena setiap proyek yang dijalankan akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan, dampak terhadap tanah, dampak terhadap udara, dampak terhadap kesehatan. Pada akhirnya, pendirian usaha akan berdampak terhadap kehidupan fisik, flora dan fauna yang ada di sekitar usaha secara keseluruhan. Selanjutnya, aspek ekonomi dan budaya berkaitan dengan dampak yang diberikan kepada masyarakat karena adanya suatu proyek tersebut. Seperti dari sisi budaya, mengkaji tentang dampak keberadaan proyek terhadap kehidupan masyarakat setempat, kebiasaan adat setempat. Dari sudut ekonominya, apakah proyek dapat merubah atau justru mengurangi income per kapita penduduk setempat?
seperti seberapa besar tingkat pendapatan per kapita penduduk, pendapatan nasional atau upah rata-rata tenaga kerja setempat atau UMR dan lain-lain. Nah, dari segi sosialnya, apakah dengan keberadaan proyek wilayah menjadi semakin ramai, lalu lintas semakin lancar, adanya jalur komunikasi, penerangan listrik, dan lainnya, pendidikan masyarakat setempat. Selanjutnya, aspek keuangan. Nah, berkaitan dengan sumber dana yang akan diperoleh dan proyeksi pengembaliannya dengan tingkat biaya modal dan sumber dana yang bersangkutan, ada beberapa sumber data penting yang akan digunakan, yaitu yang pertama, data awal aspek pasar dan pemasaran berupa proyeksi penjualan atau permintaan, harga produk, dan anggaran biaya pemasaran. Yang kedua, data operasi dan produksi, berupa rencana lokasi baik sewa maupun beli, harga pokok produksi seperti bahan baku, TKL, bahan pembantu, dan rencana pengadaan mesin, peralatan, teknologi yang digunakan. Yang ketiga, data personalia. Berupa rencana biaya perekrutan, biaya pelatihan, biaya upah tetap, dan biaya tunjangan lain-lain. Legalitas berupa biaya notaris, biaya perizinan prinsip, dan biaya perizinan operasional usaha. Demikianlah penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Semoga bermanfaat, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.